Kemudian nanti kami panggil ke depan sebagai perwakilan yang akan diserahkan simbolis. Pertama, Ibu Lydia Lestari SPD, guru kontrak pada SD Negeri 13 Simelu Timur. Silakan mengambil tempat. Tasnya tinggal aja, nggak apa-apa. Titip teman-temannya. Ada uang dalam. Mana-mana bawa tas ini, parah ini. Yang kedua, Bu Nur Hasanah SPD, guru SMP Negeri 6 Simelu Timur. Silakan mengambil tempat. Dan yang kedua ya, cuma dua saja. Berkenan Bapak Sekretaris menyerahkan SK kepada perwakilan peserta. Ini bersama dengan kartu BPJS-nya. Iya, kalau baik itu kan dari tamat ya Pak. di pro belum nih, terus nih. 3 tahun. Terus mamanya baru. Mbak, kalau ada nih kayak 2 tahun dulu, tapi ya ada anu nih, itu rubuni sih. Dapat SK lah. SK baru. SK 2023. Ya. Satu lagi. Saya dapat Pak. Foto bareng. Ambil posisi yang lebih nyaman, mau duduk, mau santai atau apa, mari kita dengarkan bersama. Ibu-ibu, mohon dicari tempat yang nyaman Bu. Udah ya, kalau memang sanggup berdiri ya udah nggak apa-apa. Nggak ada tempat. Baik, untuk menghemat waktu, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Walaupun si ano nyo rumah itu yang kali durian Sarin bilang udah lulus kan ya. kayak SMP mo Bisa diambil dulu, silakan duduk di depan, ini masih kosong lagi. Pak Mina bisa ikut situ bisa ikut operator dari situ Kayak ini. bahwa nah misalnya ayah bisa benar Iya. oh bahaya kontra Balik ke itu. dan anak Baik, sudah semuanya nampak ya. Peluang dia. Saya kembali buka lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan, baik dari pihak Pak Kadis, Pak Sekdis, bagian Pak Kabak-Kabak Dinas Pendidikan beserta jajaran beserta seluruh tamu undangan pada apel hari ini yang dimana di sini terdiri dari tenaga kontrak Kabupaten Simelu. Saya sebelumnya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Vijay Afrizal, saya sebagai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Melabu, yang dimana saya di sini sebagai unit layanan yang ditempatkan pada Kabupaten Simelu. Yang dimana nanti saya akan menjelaskan beberapa program kita, yang dimana program kita itu terdiri dari program dasar nanti namanya. Yang dimana itu dari Bapak Ibu nanti yang telah mendapatkan kartu nanti bisa mendengarkan penjelasan saya apa-apa saja program yang akan saya jelaskan nanti. Baik, dengan menghemat waktu, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sebelumnya hanya mengetahui tentang BPJS Kesehatan saja, namun tidak pernah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan, apakah betul? Baik, BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan itu
jauh berbeda di ranahnya. Kalau BPJS Kesehatan itu melindungi seluruh masyarakat kita, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu hanya melindungi para pekerja. Pekerja apa? Yaitu baik pekerja perusahaan, pekerja pemerintah, ataupun pekerja mandiri yang dimananya nanti. Seperti pada saat hari ini, di mana seluruh tenaga kontrak Kabupaten Singelu itu telah menjadi peserta kita, yaitu peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana nanti akan mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kita mulai kepada program dasar kita. Yang pertama itu pada program dasar terdiri dari dua. Yang pertama program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian. Yang dimana pada program jaminan kecelakaan kerja ini kita akan melindungi setiap pekerja kita yang telah mengalami kecelakaan pada saat bertugas. Yang dimana perlindungannya itu sejak dari rumah ke tempat kerja dan begitu sebaliknya dari tempat kerja pulang lagi ke rumah. Jelas ya Bapak Ibu? Dan yang kedua, apabila terjadi sesuatu pada saat kita perjalanan dari rumah ke tempat kerja, kita tidak tahu nih musibah apapun yang terjadi, kita terjatuh di jalan, tersenggol dan mengakibatkan luka, itu bisa nanti melaporkan kepada kita nanti, ataupun melaporkan kepada saya boleh juga, ataupun langsung kepada Dinas Pendidikan, agar segera kita dapat proses nanti pengklaimannya namanya. Yang dimana nanti seluruh biaya pengobatan itu akan kita tanggung, baik dari segi obat ataupun fasilitas rumah sakit. Dan dalam segi perawatan kita akan ditempatkan di kelas PIK namanya nanti, tidak di kelas 2 ataupun kelas 3. Dan itulah perbedaan kita dengan BPJS Kesehatan, yang dimana BPJS Kesehatan itu memiliki tingkat fakses dia, ada tingkat 3 dan tingkat 2 dan tingkat 1. Kalau kita tidak Bapak Ibu, itu langsung ke tingkat 1 nanti kita fakses kita. Itu untuk seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar. Yang kedua, jika kita terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kita harus dirawat nih, kita sudah dilakukan perawatan pada kelas BIP dan nanti ada surat istirahat dari dokter. Yang dimana surat istirahat dari dokter itu paling penting untuk kita, untuk proses pengklaiman namanya. Yang dimana dari surat keterangan dokter tersebut berapa hari Bapak Ibu tidak bisa bekerja, katakanlah selama seminggu Bapak Ibu tidak bisa bekerja, itu akan kita bayarkan upahnya Bu, selama tidak bisa bekerja. Itu sebagai partisipasi kita kepada peserta kita nanti namanya. Itu berbentuk sebagai STMB namanya, santunan tidak mampu bekerja. Yang mana nanti dapat kita klaim ketika kita telah pulih, betul-betul sehat dan sudah bisa kembali bekerja. Dan itu nanti akan kami serahkan dalam bentuk tunai dia ke dalam rekening masing-masing Bapak Ibu nanti. Yang kedua, adanya program jaminan kematian. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Sajis, tadi ada katanya santunan 70 juta. Itu betul. Namun sebelum kita mengarah ke situ, saya akan jelaskan jaminan kematian tersebut. Jaminan kematian tersebut yaitu kita programnya itu sebagai perlindungan kita kepada setiap keluarga yang telah ditinggalkan. Yang dimana itu nanti ada meninggal biasa dan meninggal karena pekerjaan. Meninggal biasa itu kita tetap mendapat santunan sebesar 42 juta Bapak Ibu. Yang dimana meninggal biasa ini dikategorikan seperti kita tiba-tiba sakit dan mengakibatkan meninggal dunia, ataupun meninggal secara tiba-tiba yang tidak ada sebabnya. Dan yang kedua nanti adanya meninggal karena pekerjaan. Meninggal karena pekerjaan ini betul seperti apa dikatakan Pak Sedis, yaitu sebesar 70 juta lebih nanti santunannya. Yang dimana itu ketika kita meninggal karena pekerjaan itu mendapatkan santunan sebesar 70 juta lebih dan plus dapat beasiswa untuk 2 orang anak ditanggung sejak dari TK sampai jenjang perkuliahan. Yang dimana pada jenjang TK itu besar beasiswanya sebesar 1,5 juta, SD 1,5 juta, SMP 2 juta, SMA 3 juta, dan jenjang perkuliahan sebesar 12 juta. Itu dapat diklaim per tahun nantinya. Dan apakah tadi pada meninggal biasa kecelakaannya bisa tidak dapat beasiswa? Jawabannya bisa. Tapi kita akan melihat masa kepesertaan dulu nanti, apakah sudah mencapai 3 tahun atau belum. Jika masa kepesertaan sudah mencapai 3 tahun, itu bisa kita dapatkan beasiswanya nanti. Itu kalau meninggal biasa, meninggal seperti biasa, seperti sakit ataupun secara tiba-tiba. Dan itu harus melihat dulu kepesertaannya Bu, selama 3 tahun. Beda dengan meninggal karena pekerjaan, dia harus tidak ada melihat lagi kepesertaan apakah sudah mencapai 3 tahun ataupun belum. Jika hari ini daftar, besok tiba-tiba ajal kita menjemput dan kecelakaan kerja dan akhirnya kita meninggal dunia, itu langsung dapat beasiswa untuk 2 orang anak yang ditanggung bagi setiap peserta kita nanti. Mungkin dari sini saya akan melanjut kepada sesi diskusi. Maka dari itu kepada Bapak Ibu
dan yang seluruh peserta yang berhadir, jika ada yang masih belum paham kepada program kita bisa dipertanyakan kepada saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Pak Roda, terus tanya. Yang malam Pak Roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang memberikan kesempatan untuk bertanya. Yang kami tanyakan di sini, yang pertama sekali kami guru yang belum lama mengabdi misalnya, apa BPJS-nya berlaku untuk berapa tahun? 2 tahun tadi Pak ya? 3 tahun. 3 tahun. Untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ini satu lagi, kalau misalnya kami tersenggol di jalan tadi kan, kami klaim atau kami lapor ke dinas pendidikan bagian umum atau kemana, kami nggak tahu. Ini harus dikasih penjelasan ke kami ya kan, atau ke kepala sekolahnya kami kasih tahu. Ini ya mohon penjelasan, mungkin hanya ini dapat kami tanyakan. Yang lain mungkin kawan-kawan mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. pertanyaan yang sangat bagus. Saya jawab satu persatu dulu Bu ya. Sampai 3 tahun. Baik, Bu. Kalau Tadi saya di mana 3 pertanyaannya tahun, itu? tapi, kan? Apakah kami yang sebagai tenaga kontrak daerah ataupun guru yang telah mengabdi itu langsung ditanggung? Langsung ditanggung Bu, jika telah dapat kartu BPJS tenaga kerja. Jika sudah memiliki kartu BPJS tenaga kerja, itu setiap terjadi kecelakaan kerja akan kita tanggung Bu. Oh, langsung. Yang kedua tadi, jika kami terjadi kecelakaan di jalan Pak, itu kemana kami melapor? Yang pertama, tempat pengaduan pelaporan bisa langsung ke kepala sekolah ataupun langsung ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan kepada siapapun bisa nanti. Nanti mereka akan menyampaikan kepada kita nanti. Itu untuk sesi pelaporan. Dan jelas ya Bu, kalau misalnya Ibu sudah menjadi peserta kita, itu langsung kita tanggung Bu. Tidak melihat Ibu udah berapa tahun menjadi guru kontrak ataupun bekerja gitu. Karena pada kartu BPJS tenaga kerja yang saya lupa dari dijelaskan, untuk seluruh biayanya itu pemerintah daerah Bu yang menanggung. Tidak ada pemotongan pada gaji Bapak Ibu nantinya. Langsung oleh dana hibah nanti. Jadi Ibu tidak perlu cemas apakah ada pemotongan setiap gaji ataupun tidak itu. Jawabannya tidak ada pemotongan. Karena pemerintah langsung membayarkan itu sebagai partisipasi pemerintah kepada tenaga kontrak. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama wabarakatuh. kami berterima kasih telah memberikan kami menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaan kami di sini Pak, ini kan di sini daftar kami kan kontrak. Kebetulan Allah berikan kami rezeki lewat P3K. Apakah BPJS itu berlaku nanti sampai keluar SK P3K? Itu aja Pak. Iya. Baik, pertanyaannya tadi, apakah bagi kami yang telah lulus P3K ini kartu BPJS-nya tetap berlaku? Jawabannya itu sebelum keluar kontrak, SK kontrak kita dari P3K itu tetap berlaku Bu. Karena itu masih dipekerjakan oleh SK Dinas Pendidikan untuk sementara. Kecuali nanti udah keluar SK dari P3K, itu otomatis nanti akan dilaporkan ke kita, akan dinonaktifkan kartunya Bu. Jadi tidak berfungsi lagi Bu. Itu bagi yang udah lulus P3K ya. Bagi yang belum, Aduh, Aziz. nanti. Aduh, Mungkin yang lain ada yang adura itu. ataupun dari ibu-ibu silakan bertanya. Selagi kita masih ada sesi diskusi. Bapak-bapak mewakili. Baroda. Silakan Pak. Ah, bapak-bapak itu mewakili. Iya. Nah, narak. Padahal mah bayang minagulin widya tayo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Memang lebih kecelakaan. kami tanyakan apabila Paling pintar baru kami ini yang kebanyakan yang sudah tua ini kan, apabila misalnya ke depan ini tidak misalnya lulus P3K ataupun PNS, kemudian diberhentikan seperti itu dari kontrak daerah ini, apakah dari pihak BPJS tenaga kerja ini akan memberikan semacam pesangon ataupun upah kerja? Nah, ini yang kami tanyakan. Demikian. Mantap.
Baik, Mantap, terima mantap. kasih. Untuk pertanyaan tadi dari Iya, Bapak, mantap, bagus. apakah kami nanti jika tidak jadi pegawai lagi ataupun tenaga kontrak di daerah Semelu diberhentikan ya Bu? Iya. Yang dimana kami tidak ada lulus P3K, tidak lulus PNS, apakah dari pihak BPJS nanti akan memberikan pesangon Pak ya? Iya. Itu ataupun uang sebagai partisipasi kita? Jawabannya itu tidak Pak. Karena pada program kita hanya terdiri dari dua program. Yang pertama program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jika tadi ada program satu lagi namanya program jaminan hari tua namanya. Iya. Jaminan hari tua ini bersifat tabungan dia, yang dimana nanti dapat diklaim ketika Bapak Ibu sudah tidak bekerja lagi ataupun sudah tidak menjadi peserta kita, itu akan kita klaimkan itu sesuai dengan angsuran yang dibayarkan tiap bulan oleh pemerintah. Namun dari pemerintah daerah tidak menganggarkan untuk program JHT-nya Pak. Itu hanya memprogramkan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan jika pada saat pemerintah memprogramkan program tersebut, itu tetap akan dapat pesangon namanya Pak, ataupun jaminan hari tua bersifat tabungan. Jadi untuk sekarang itu kita hanya dua program dan jawabannya tidak Pak, tidak ada partisipasi untuk peserta kita sebagai BPJS Tenagakerjaan. Itu walau misalnya udah diberhentikan Pak, karena ketika diberhentikan itu langsung dinonaktifkan dengan sendirinya Pak. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi langsung aja Pak. Kami yang tenaga kontrak sudah jelas bahwa BPJS berlaku untuk kontrak. Jadi bagaimana kami yang punya keluarga yang bukan kontrak keluarga kami, misalnya ada istri kami atau suami bagi perempuan sakit, apakah sama dengan yang pegawai kontrak waktu dia sakit? Nah, satu. Yang kedua lagi, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa kalau misalnya sudah tidak ada lagi pegawai kontrak kan itu semua yang apa ini yang maksudnya BPJS itu kan. Tapi kalau misalnya anak-anak kami waktu kami masih ada, ini ibu kita tidak tahu kita kan. Jadi anak-anak yang maksudnya misalnya sudah diperjelaskan kan ini jadi perguruan tinggi misalnya dapat sama anak kami yang sedang dalam keadaan kuliah itu bagaimana? Bisa diapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Bapak. Di mana pertanyaannya tadi? Bagaimana jika ada pihak dari keluarga kita, baik istri atau anak yang sakit, apakah itu bisa dapat pertanggungan seperti kita yang menjadi peserta BPJS Tenagakerja? Iya. Jawabannya tidak Pak. Karena BPJS Tenagakerja ini dia melindungi per individu, yang dimana pekerja saja yang dilindungi. Karena di kartu nanti ada nama Bapak nanti dijelaskan gitu. Sendirian. Nama Bapak dan nomor NIK Bapak. Jadi hanya Bapak sendirilah jika terjadi misalnya dalam kecelakaan kerja yang menyebabkan harus dirawat rumah sakit, itu hanya Bapak saja yang ditanggung. Jika anak kita ataupun keluarga kita sakit, itu tidak bisa kita tanggungkan Pak. Itu larinya ke BPJS Kesehatan nantinya Pak. Dan yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana jika anak kita nih sedang berkuliah di jenjang perkuliahan dan tiba-tiba kita tidak tahu ajal Pak ya, tidak tahu ajal, kita meninggal dunia, anak kita sedang dalam masa kuliah. Itu beasiswanya langsung dapat Pak. Tapi dilihat dari segi meninggalnya, apakah meninggal karena pekerjaan atau meninggal biasa. Kalau meninggal karena pekerjaan tadi, dia tidak akan melihat masa kepesertaan apakah sudah mencapai 3 tahun atau belum. Dan jika meninggal karena biasa, itu harus kita lihat dulu Pak, sudah 3 tahun atau belum menjadi peserta kita. Kalau sudah 3 tahun itu langsung dapat beasiswa secara otomatis Pak. Walaupun dia sekarang masih di jenjang perkuliahan, sedang dalam masa pendidikan. Mungkin yang lain ada bertanya, silakan dari Bapak Ibu. Cukup. Habis ya, cukup ya, cukup jelas ya. Cukup jelas. Baik. Saya di sini sebagai unit layan BPJS Tenaga Cabang Maros, mungkin di lingkungan kerja kita nanti jika ada terjadi kecelakaan nanti bisa menghubungi kontak saya nanti. Mungkin bisa dicatat nanti, mungkin ada yang perlu.
kirimkan 0823 823 Bang dijawab. 0823 Bisa yang marpu. 7055 9515. Saya ulangi lagi 0823 7055 9515. ya. Oke, terima Atas kasih. nama Vijay, Pak. Vijay. Vijay. Ya, Vijay. Vijay. Baik, itu nanti Bapak Ibu ataupun nanti seluruh tenaga kontrak Kabupaten Semelu jika nanti terjadi sesuatu di jalan ataupun terjadi kecelakaan kerja pada saat jam dinas, itu bisa melaporkan kepada saya nanti. 0823 7055 9515 atas nama Vijay, Bu. Kirim. Dan itu nanti bisa melaporkan langsung kepada saya ataupun melaporkan kepada tempat kita bekerja masing-masing. Misalnya kayak di sekolah, itu laporkan kepada kepala sekolah, dan nanti kepala sekolah melaporkan kepada dinas pendidikan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya pada pagi hari ini. Saya dari BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan sebesar-besarnya yaitu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berhadir pada acara apel pada pagi hari ini. Saya Vijay Afrizal sebagai Unit Layanan Kabupaten Semelu dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Melabu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rodan, sahabat sejati, udah lama kali sejak kuliah lagi ya, 2003 kuliah ya, lupa, masya Allah sehat terus. Ini di lapangan Dinas Pendidikan Kabupaten Semelu, Aceh. Ini di Desa Air Dingin, Desa Air Dingin, Kecamatan Semelu Timur. Ini pembagian SK kontra 2023. Ini pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Ini di lapangan ya, penerimaan SK-nya di Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Semelu, Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingatkan pertama, pada saat Bapak Ibu telah menerima SK, mohon diperbanyak sebanyak 4 lembar dan diserahkan ke bagian kepegawaian di pelayanan sebanyak 2 lembar dan keuangan sebanyak 2 lembar. Dan sekali lagi diperbanyak sebanyak 4 lembar, diserahkan di bagian umum kepegawaian di pelayanan depan sebanyak 2 lembar dan di keuangan sebanyak 2 lembar. Selanjutnya di sini untuk yang telah menerima kartu BPJS hanya beberapa orang. Nanti kartu BPJS bagi yang belum menerima akan kami data ulang dan akan kami kirimkan melalui kepala sekolah. Jadi nanti pendaftarannya melalui kepala sekolah yang masing-masing. Keping tadi potong Enggak nih. Untuk sistem pembagian akan kami panggil sebanyak 2 kali. Apabila Bapak Ibu tidak langsung ke meja untuk mengambil, maka akan kami turunkan ke bawah dan akan kami habiskan dulu pemanggilan, baru kami panggil ulang. Yang pertama mungkin untuk Bapak Yatimin SD Negeri 11 Semelu Timur.
Aku untung mau itu. Pertama apa? Pulau tepat masuk. Maulidor Makmur AMA SD 11 Senul Timur. Aman. Mau fotokopi ya dua dia. Oke, terus. Kopi terus. Terima kasih. Masa itu besar tunggu Ini penerimaan SK nih. pergi fotokopi terus. Iya. Unit kerja SD Negeri 11 Sentul Timur. Dari Sierra yang gue telat gagal ya. Instansi Dinas Pendidikan. Ini nama Yatimin, nomornya tes. Alhamdulillah. Eri Darlian SD Negeri 4 Senul Timur. Eri Darlian